Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Tentunya lebih semangat pula untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 1. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafirli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Subtema 1, komponen ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Pada gambar 1 merupakan bagian atau komponen tak hidup. Contohnya adalah udara, angin, cahaya, air, tanah, curah hujan, dan lain sebagainya. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Dan pada gambar kedua merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik, jawab Lani. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku, kata Udin. Wow, benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Tanya Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apa ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Kata Beni. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar buku
Buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem itu. Jawab Udin. Bacalah teks berikut ini. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan ikan, udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan air yang turun dalam bentuk hujan, meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara, tempat individu tinggal di sebuah habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan di atas, pikiran utama dan informasi penting adalah pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Info penting dari paragraf pertama yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup atau yang disebut abiotik. Pada paragraf 2, pikiran utamanya yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Info penting dari paragraf kedua yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pada paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Info penting pada paragraf ketiga yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pada paragraf keempat, pikiran utamanya yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Info penting dari paragraf keempat yaitu populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya.
Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya benda hidup dan benda tak hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya. Bacalah teks berikut ini. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jika makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung sedang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi yang sering menjadi incaran burung pipit disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Dari bacaan di atas, kita dapat membedakan jenis makanan hewan, yaitu 1. Hewan pemakan tumbuhan yang kita kenal dengan sebutan herbivora. 2. Hewan pemakan hewan lainnya yang kita kenal dengan sebutan karnivora. Berikut contoh hewan herbivora. Berikut contoh hewan karnivora. Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi berdasarkan hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan pedaging. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni jenis kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak. Berbeda dengan kelinci liar, kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu dengan gigi geraham mengunyah makanan hingga halus. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Yang kedua, teks non-fiksi yaitu yang berjudul kucing. Kucing adalah hewan yang dikenal dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan.
Berbeda dengan kucing liar, kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbaur dengan manusia. Kucing peliharaan bisa menjadi teman bermain saat waktu senggang. Beberapa orang memelihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan kesayangannya. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari atau nokturnal. Maka dari itu tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang ekosistem, individu, populasi, komunitas, habitat, lingkungan biotik, dan lingkungan abiotik. Serta kita telah belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita juga belajar pikiran utama dan informasi penting yang ada pada paragraf. Hari ini kita juga belajar tentang teks non-fiksi. Bagaimana? Sudah paham semua? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham semuanya. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu dan pakai masker jika keluar rumah. Terima kasih, sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.